Bukit Jadih secara geografis letaknya diapit oleh 3 desa, yaitu Desa Jadih, Parseh, dan Desa Jambuh. Meski bernama Bukit Jadih, namun secara administratif bukit ini masuk dalam wilayah Desa Parseh. Dan dari bukit ini, Kabupaten Bangkalan tercatat sebagai penghasil bubuk kapur terbesar di Madura, juga terbesar keempat se-Jawa Timur. Itu semua dimulai dari sini. Besar. Ini adalah tungku pembakaran batu kapur. Tungku ini oleh warga sekitar dinamai Tomang. Sebelum menjadi bubuk kapur, mula-mula para pengrajin batu kapur memastikan tungku pembakaran batu kapur siap beroperasi. Dalam proses ini ada 2 tahapan. Tahap pertama adalah nembel, yaitu menambal tungku yang retak atau bolong dengan tanah liat. Tahap yang kedua adalah masang, yaitu memasukkan kayu, juga bahan lain yang mudah terbakar. Proses ini biasanya memakan waktu kurang lebih 6 hingga 12 jam. Keesokannya, tomang atau tungku yang sudah melalui tahap rekondisi kini telah siap menampung bongkahan batu kapur. Proses ini biasanya disebut nyengkar atau menata batu. Tidak sendirian, para pengrajin batu kapur bahu-membahu menata setiap batu untuk masuk ke dalam tomang atau tungku hingga penuh dan kokoh. Nang ibu udah kapan? Batu yang telah selesai dicengkar atau ditata selanjutnya akan dibakar selama 3 hari 2 malam.
Pada malam kedua, pengrajin batu kapur bakal lebih sibuk dari malam sebelumnya. Sebab di malam inilah api pada tungku harus terus disulut dengan kayu untuk menjaga nyala api tetap berkobar dan suhu api tetap tinggi. Proses ini biasanya dinamai ongge. Momen ini juga terbilang sebagai malam yang sakral, sebab gagal produksi sering terjadi pada malam kedua ini. Oleh sebab itu, selain harus terus terjaga, para pengrajin juga memiliki tradisi rasol, yaitu tasakuran atau selamatan dengan nasi uduk, dengan harapan proses pembakaran bisa berjalan dengan lancar hingga batu kapur matang. Penekang, selamat tomang, mantel tulia masak, mantel tulia baju, mantel tulia banyak olena, mantel tulia teti pesek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu kapur yang telah melalui proses pembakaran akan didiamkan di dalam tomang atau tungku selama minimal 2 hari. Hal ini dilakukan agar panas pada batu kapur akibat pembakaran suhunya menurun secara alami. Setelah 2 hari, batu kapur yang sudah matang kemudian disebut batu gamping. Dan batu ini telah siap untuk dibongkar dari dalam tomang atau dipindahkan ke tempat penangkaran. Proses ini biasanya disebut metak. Batu gamping yang sudah berada di penangkaran akan disiram setiap pagi dan sore selama 2 hari. Proses penyiraman ini bertujuan agar batu menjadi bubuk kapur sepenuhnya, dan kapur pun siap untuk dikemas. Tim YouTuber ngopi-ngopi datang ke lab kami membawa sampel bubuk kapur. Intinya minta diuji kandungan mineral dari kapur itu. Kandungan kalsium oksidanya ini sangat tinggi ya, 54,3. Ini bisa masuk ke industri baja sebenarnya ya. Dan kandungan kalsium karbonatnya dari catatan itu 83,22. Tinggi ini ya, sangat tinggi. Jadi sebagai contoh begini, kalau ini kita masukkan untuk industri seperti keramik dan lain-lainnya itu ya, itu bisa, tetapi perlu adanya sedikit pemurnian. Nah kalau ditanya kira-kira apa yang bisa diperbuat dari hasil tes kandungan mineral ini, karena kandungan kalsium karbonatnya tinggi, maka kita rekomendasikan bisa untuk beberapa. Sebagai contoh untuk industri ya, kertas, plastik, cat atau coating ya, itu bagus, dimana kalsium karbonat ini merupakan mineral yang banyak dipakai untuk industri yang saya sebutkan tadi, karena mempunyai karakteristik warna yang cerah. Jadi dia itu bisa untuk digunakan filter, terutama untuk membuat kertas yang cerah. Nah itu bisa. Setelah proses yang panjang, bubuk kapur Madura siap diedarkan ke seluruh wilayah di Indonesia hingga mancanegara. Kan ketua dia. Ngampakin jaro ade. Jaro dia.